Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Hadis ke-607 tentang adamu takhsis yaumil jumu'ah bi qiyamin wasyamin. Tidak mengkhususkan hari Jumat dengan qiyam dan siam. Ya, dengan qiyam dan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, la takhtasu, janganlah kamu mengkhususkan Lailatal Jumu'ati bi qiyamin min baini layali, di malam Jumat dengan ritual, ya, dari malam-malam yang lain. Jadi berbeda dengan malam-malam yang lain. Wala takhtasu, dan jangan kamu mengkhususkan yaumal jumu'ati, di hari Jumatnya, bisyamin min baini ayyam, dengan puasa di antara hari-hari yang lain. Illa ayyakuna, ada kecualinya, kecuali ya, fi yaumin yasumuhu ahadukum, kecuali ia ada dalam puasa yang ia memuasainya salah seorang di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi kecuali bertepatan dengan puasa sebelumnya. Ya, contohnya dia membiasakan sehari puasa, sehari buka, kemudian jatuh di hari Jumat puasanya tuh, ya, maka enggak terlarang. Apa kesimpulan di sini? Yakrahu ifradu yaumil jumu'ah bisaum, dimakruhkan menyendirikan hari puasa dengan hari Jumat dengan puasa. Illa ayyuafiqa adatan lahu, kecuali ya sesuai dengan kebiasaannya. Fa in wasalahu biyaumin qablahu aw badahu aw wafaqa ibadatan lahu bi an-nazara ayyasuma yauma syifa marid aw quduma ghaibihi fa wafaqa yaumul jumu'ah lam yakrah kama sayati fil haditsil ati. Kalau hari Jumat itu disambung dengan sebelumnya, Kamis sama Jumat, atau Jumat dengan Sabtu, ya, atau bertepatan dengan ibadah yang dia biasakan, itu tadi sehari puasa sehari enggak, atau dia bernazar kalau sembuh dari sakit dia akan berpuasa. Nah kebetulan sembuhnya Jumat, ya, atau dia bernazar kedatangan seseorang, ya. Nah, begitu datang ternyata hari Jumat, maka tidak makruh. Yang kedua, yakrahu ifradu yaumil jumu'ah bil qiyam wal ibadah, dimakruhkan menyendirikan malam Jumat, ya, dengan ritual dan ibadah, wa tilawah wa ghair mu'tadatin, dan tilawah. Jadi mengkhususkan malam Jumat dengan qiyam, ritual tertentu,
atau tilawat tertentu. Illa ma warada bihin nas ala dzalik, kecuali ada nasnya. Apa yang ada nasnya? Ka qiraati suratil kahfi, membaca suratul kahfi, itu ada nasnya. Kalau surat Yasin nggak ada nasnya. Ya, padahal ini penulis ini adalah bermadzhab Syafi'i. Jadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita mengkaji kitab Fiqh Bulughul Maram ini adalah pendapat minimalis yang paling ringan dibolehkan. Nah, ini dia sendiri nggak membolehkan. Jadi jelas ya, tidak ada. Kalau ada pasti dia sudah sampaikan. Fa inna warada takhsisu yaumul jumu'ah. Maka ibu-ibu itu harus diganti. Jangan yasinan. Kahfian namanya. Kahfian. Jadi jangan yasinan. Maka sesungguhnya wurud ya, takhsisu yaumul jumu'ah, mengkhususkan suratul kahfi itu ada wurudnya, ada hadisnya. Dan di hari Jumat yuqra bi qiraatiha, baik di malam maupun hari ya. Kalau gagal malam lah di siangnya atau di angsur separuh-separuh ya silahkan, jadi malam dan harinya. Wa suratun ukhra, dan surat yang lain ada juga ya. Contohnya malam Jumatnya itu sunnahnya Isya ya, Kamis, Isya di hari Kamis itu surat apa tuh? Al-Kafirun ya. Dan surat Al-Ikhlas. Kamis malamnya, paginya, subuhnya itu suratul Sajadah 32 dan surat Al-Insan 76 ya. Itu sunnahnya. Kemudian di hari Jumatnya ada dua pilihan ya, boleh menggunakan paket surat 50 off. Bukan surat 50. Surat Jumat surat ke-62 dan surat ke-63 Al-Munafiqun. Ya, kalau ini nggak bisa beralih ke suratul A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Nah, itu paket-paketnya. Kemudian Jumat maghribnya sunnahnya itu baca Al-Falaq An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi sehafal apapun, seringan apapun, kita diminta membaca itu, karena itu recommended dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekomendasi dari Rasulullah. Jadi kita jangan sengaja membaca yang lain, kecuali kalau nggak ingat, nggak bisa. Usahakan menepati itu. Itu namanya sunnah. Jadi kalau sudah diatur oleh Rasulullah, maka kemarin disampaikan kita nggak boleh ngelunjak, ya kan kemarin. Namanya ngelunjak. Ya. Kalau bahasa kita sudah diatur, ngatur lagi. Kalau bisa. Yang ketiga, al-hikmah fi karayati ifradi yaumil jum'ah bisaum li'annahu yaumul id walau juz'ian. Hikmah itu telusuran filsafat. Hikmah itu adalah ijtihad. Bukan qot'i, ya, bukan kepastian, tapi itu pemikiran ya. Atas pertanyaan mengapa, kenapa ya hari Jumat dimakruhkan, nah itu, maka ditelusur pakai ijtihad, maka disebutlah hikmah. Hikmah pada kemakruhan menyendirikan hari Jumat puasa karena hari Jumat itu yaumul id, hari id walaupun sebagian. Ya, jadi mingguan, id mingguan itu adalah hari Jumat. Kita diminta pakai sunnahnya baju putih, ya, wangi-wangi. Sunnahnya hari Jumat. Kalau bisa, tapi kalau bajunya nggak ada yang putih ya, yang penting pokoknya kesannya kita mau apa sih? Mau rapat gitu ya. Jadi harus gagah gitu. Jangan kumel, jangan lusuh.
Kita harus tunjukkan gantengnya kita. Walaupun Anda sudah tidak ganteng. Tapi kita tetap, kan bukan gantengnya itu kan bukan niat kita kan. Karena faktor umur. Ya tetap harus ganteng. Pokoknya penampilan terbaik Anda lah gitu. Kalau ke kondangan aja rapih itu kan. Masa ke masjid nggak rapih? Kan ada ayatnya. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ada ayatnya itu. Ambil pakaianmu. Kenakan pakaian terbaikmu ketika ke masjid. Tapi bukan pakaian buat pesta ya. Jadi untuk ibadah. Kama warada fil hadits sabiq. Seperti yang diceritakan pada hadis yang terdahulu. Wali anau yaumud du'a wa zikrin. Karena pada hari Jumat itu yaumud du'a. Hari doa dan hari zikir. Wa ibadah dan hari ibadah. Tapi yang kita belum sukses yaitu ya tampil lebih cepat daripada zuhur. Itu membedakannya Jumat dan zuhur ya. Jadi Jumat tampil lebih cepat. Kalau zuhur kan sunat tahiyatnya di qobliyahnya kan di rumah zuhur mah, ya kan? Tapi kalau Jumat diminta nggak ada qobliyah Jumat. Jadi begitu datang kita sholat sekuatnya sebelum azan dilantunkan. Nah, itu. Setelah azan dilantunkan maka sudah tidak ada qobliyah lagi. Ya, Anda boleh sholat begitu datang ke masjid, Anda boleh sholat seberapa saja, 2 rakaat, sekuatnya. Ya. Tapi begitu azan sudah dilantunkan, kita tidak sunnah lagi melakukan sholat. Nanti ba'da Jumatnya. Ba'da Jumat ada 2 pilihan. Kalau kita jalankan di masjid, maka 2 rakaat, 4 jadinya. Tapi kalau kita lakukan di rumah, hanya 2 rakaat saja. Qobliyahnya, ba'diyahnya. Ya, ba'diyah Jumat nanti ada hadisnya menyusul. Kama warada fil hadits wali annau yaumud du'a wa dzikri wa ibadah wa du'a fi yustajabu. Dan jangan lupa di hari Jumat doanya di mustajab, ya. Mandi. Cuma letak waktunya, momennya kapan ini terjadi khilafiyah. Momen mujarab itu kapan? Momennya. Ada yang mengatakan saat imam duduk di antara 2 khutbah. Kan waktunya singkat tuh. Ya makanya imamnya duduknya rada jangan terlalu nempel langsung berdiri lagi. Beri kesempatan ya untuk berdoa. Paling tidak kalau kita mepet waktunya, doa apa yang disarankan? Tidak ada hadisnya. Cuma Syekh Utsaimin berfatwa ketika ditanya, kalau waktunya mepet, doa apa ya yang sebaiknya saya baca? Istighfar. Sebab kalau kita diampuni, permintaan apapun akan dikabulkan. Karena kita kalau bersih dari dosa, Allah akan mengampuni. Setelah Allah ampuni, minta apapun akan dikabul. Tuh, jadi kalau waktunya mepet, kita dahulukan istighfar. Ya, istighfar di situ bebas, ada sayyidul istighfar. Harus ingat tuh. Ya. Allahumma anta rabbi ya, udah hafal kan? Tahu hafal apa enggak? Enggak bisa dites ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ana abduka ya. Wa taraftu bi dzambi ya. Ada rada keliru dengan sholat malam itu. Faufili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'ah. Itu namanya sayyidul istighfar. Jadi kalau tidak ada ketentuan redaksi istighfar, maka kita gunakan sayyidul istighfar. Tapi kalau ada ketentuan, kita jangan pakai itu. Jadi artinya kalau Rasulullah sudah merekomendasikan lafaz tertentu, redaksi itu, kita jangan kreatif. Contohnya istighfar yang direkomendasikan oleh Rasulullah ba'da salat. Itu singkat saja, astaghfirullah,
Astagfirullah, astagfirullah. Tidak pakai azim. 3 kali ba'da sholat. Tujuannya adalah mohon pengampunan atas sholat yang barusan dilakukan tidak sesuai dengan seharusnya. Contohnya melamun, itu maksudnya itu. Ya, lupa. Nah, itu supaya sholat yang barusan kita jalankan, kalau ada kurang-kurang, tolong dimaafkan. Tujuannya itu. Ya, kalau yang lain-lain di luar itu, nah, kita gunakan sayyidul istighfar. Wa yustahabul iksar minas salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dianjurkan iksar, memperbanyak salat kepada Rasulullah. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, salawat kepada Nabi itu tidak ada ketentuannya. Waktunya maksudnya, momennya apa? Selalu bagus dibaca. Ya. Banyak pakar mengatakan hikmah kita membaca salawat kepada Nabi karena itu untuk mendapat pengakuan dari Rasulullah. Mendapat pengakuan. Dan tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dijalaninya sendiri kecuali sholawat. Jadi Allah nyuruh haji, Allah sendiri tidak haji, gitu ya. Allah menyuruh puasa, Allah sendiri tidak puasa. Tapi ketika Allah menyuruh sholawat, Allah dan malaikatnya bersolawat. Nah, itu ayatnya yang sering kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kepadanya. Nah, itu redaksinya kita sudah hafal ya. Jadi itu tidak dibatasi oleh waktu dan momen tertentu. Yang pentingnya itu kita pilih-pilih, jangan tempat jorok ya, jangan di toilet. Kalau lagi nganggur, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Barang siapa yang membaca akan dibalas 10. Akan sampai kepadaku. Itu kata Rasulullah begitu. Wa kama warada, seperti yang wurud al-iftar fihi liyakuna awana ala ta'at. Nah, jadi supaya apa? Kita dimakruhkan puasa di hari Jumat supaya kita kuat. Tuh. Karena umumnya Jumat itu bisa jadi jauh dari tempat tinggal kita, ya. Jadi kalau jadi ini memberikan inspirasi pada kita, Jumat itu ngumpul mingguan. Ya, kalau harian kan kita 5 kali dengan tetangga ngumpul kan, nanti dengan jumlah lebih banyak. Ini memberikan inspirasi tempat kita itu harus lebih besar gitu loh. Ya, jadi dari tempat sedikit nanti jumpa lebih besar tuh di hari Jumat mingguan tuh. Nah kemudian tahunan Id kumpul lebih banyak. Jadi kita kenal, oh ini RW sana. Jadi saya sendiri menginginkan saudara kalau didengar oleh RW ini, kalau bisa Id itu bareng RW 6 dan RW 4. Tuh di lapangan. Ya terserah mau khatibnya siapa. Mau dari sana boleh, dari sini boleh. Kompromi, jadi 2 DKM ini akur. Tuh. Ya, jadi saya punya keinginan 2 RW ini kalau Id bisa bersama. Ya, satu tempat. Jadi jangan sampai ada sini ada, sana ada. Jadi kesannya lebih bagus. Terus kita ngumpulin dana juga lebih besar. Cuma ya itu nanti kalau dapat buat siapa gitu kan. Nah itu saudara, sih kaitannya dengan keuntungan sih ya kerok ya. Jadi, kotak amalnya itu nanti ya mungkin bagi 2 apa gimana, terserah aja. Ya keputus aja gimana. Karena biasanya akan mendapat lebih dari biasanya. Jadi maksudnya nanti khotibnya itu agak beda gitu. Tapi yang mendidik siapa gitu ya. Jadi kalau yang harian biasa kita tuh,
Nanti di hari Id itu kan namanya kan lagi lebaran tuh. Agak ya begitulah, agak spesial. Siapa kayak gitu. Rundingan berdua. Tapi jangan yang kita manggil tapi nggak ada nggak ada isinya gitu. Yang mendidik lah. Siapa gitu kan? Nah, bisa saja. Binasyatin wan syirah min ghairi malal wa sama. Dan supaya kita ada sedikit berbeda gitu. Jadi bosannya kita itu hilang, kejenuhan kita bersahabat. Jadi dalam bentuk lebih luas. Ya, ini akan menjadi luar biasa nih. Waduh, kalau bisa dikumpulin satu tempat. Sehingga ya, ini akan membuat orang non-muslim kaget. Banyak. Gentar. Paling tidak kita menggentarkan mereka tanpa senjata. Begitu, itu penting, saudara. Jadi menggentarkan orang kafir itu penting. Jangan dikira nggak penting. Kita menunjukkan kekayaan kita. Kita menunjukkan kekuasaan kita. Jadi yang menjadi penguasa suka sholat. Yang menjadi pengusaha juga suka sholat. Kalau di Pangurawi nggak terlalu berarti, tapi nanti di masjid lain, karena mereka sering menyudutkan kita, menganggap kita itu orang kere, pengangguran tuh, kurang kerjaan itu, bolak-balik ke masjid. Itu dikiranya begitu. Ya, jadi dirubah strateginya. Kendaraan-kendaraan yang bagus diparkir di situ. Tuh, kan boleh, wih, kaya juga ya orang itu. Berhitung jadi intinya. Mereka kalau mau menyudutkan orang Islam tuh ngitung, mikir-mikir, waduh, nah, gitu. Punya modal juga ini, nah, gitu. Kal haj, nah, seperti haji di Arafah, ya, ila hadima, sampai batas yang tidak ditentukan tuh, ya. Jadi kita rame-rame. Wali huduri jum'ah wa du'a wa fihi adathin ukhra wa fihi ahaditsu ukhra, dan ada hadis-hadis yang lain. Ini kayak haji, ya. Alhamdulillah saya dengar, saudara, karena presiden kita kenal dengan raja, beliau sudah mampu membeli kampung haji. Tuh. Kemarin kami sesama guru cerita, katanya luasnya, katanya nih 80 hektar kampung haji. Untuk kepentingan kampung haji ini, raja bersedia merubah undang-undang. Tuh, bukan main, ya kan? Ini suatu kemajuan, saudara. Karena beliau dulu pernah, katanya si temennya, waktu di Yordan pelatih militer. Beliau pernah menjadi pelatih militer. Nah itu, jadi diperhitungkan. Ya memang kepala itu, ya, pimpinan tuh harus yang keren gitu, jangan pelangap-pelongo. Ini kan jadi bikin malu. Ya kita sih pelangap-pelongo, tapi pimpinannya tolong jangan lah gitu kan. Jadi kalau kita pelangap-pelongo, pimpinannya pelangap-pelongo, nambah parah gitu kan. Kan begitu kan. Nah, lanjut. Siyamul Jum'ah ma yaumin qablahu wa ba'dahu. Mempuasai hari Jumat bersama hari sebelumnya atau sesudahnya. Hadis selanjutnya 608 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah. Janganlah sekali-kali kalian puasa, salah seorang di antara kalian puasa di hari Jumat. Illa, kecuali, berarti ada keringanan. Ayyasuma yauman qablahu. Kecuali ia mempuasai satu hari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau satu hari sesudahnya. Hadis ini kuat karena muttafaqun alaih. Ya, hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Ya'la. Ya, hadis paling kuat itu muttafaqun alaih. Apa kesimpulan hadis ini? Hadzal hadis
ta'kidunil hadis sabik. Hadis ini memperkuat hadis sebelumnya. Bin nahi yang isinya larangan antaksisi yaumul jum'ah bi qiyam au siyam. Mengkhususkan hari Jumat dengan qiyam dan siyam. Qiyam itu ritual selain puasa ya. Illa ayakunal muslim fi saumin yasumu, kecuali ada ritual lain tuh. Ya, contohnya yang jatuh kebetulan di hari Jumat. Contohnya tadi tuh, ya, dia puasa sehari enggak, kebetulan jatuhnya hari Jumat. Atau dia bernazar, ya. Yang kedua, yukra ifradu yaumil jum'ah bisom ila yuafiqa adatan lah. Itu sudah ya. Sudah itu. Yang ketiga, al-hikmah finahi, ya pengulangan ini mas. Yang sama sih ya kata dia. Nah, kita lewati hadis berikutnya, adamusyam idzan tasafa sya'ban. Kali ini kita beralih bukan Jumat tapi tentang Sya'ban. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, idzan tasafa sya'banu, apabila sudah setengah, ya, sudah nengah Sya'ban, jadi masih udah separoh, fala tasumu, janganlah kalian berpuasa. Jadi kalau udah tanggal 15 ke atas, hentikan segala bentuk puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah 1 bulan menjelang Ramadan ya. Kalau Ramadan itu bulan ke-9, Sya'ban bulan ke-8. Ke-10 Syawal ya. Ke-11 Dzulqa'dah, ke-12 Dzulhijjah, bulan pertama Muharram. Apa kesimpulan hadis ini? Yahrumu ifradu nisfi tsani min Sya'ban bisyam tatawu'an. Haram ya menyendirikan paruh kedua dari Sya'ban dengan puasa sunnah. Jadi paruh kedua itu maksudnya 16 ke atas ya, 15 ke atas. Wa fi qaulin yakrah, tapi ada pendapat yang lain bukan haram, cuma makruh. Li haditsil madzkuri a'lahu, seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Yang kedua, idza waqafa siyam fi nisfi tsani min Sya'ban adatan li shaim aw wasala siyamahu bima qabla nisfi tsani min Sya'ban fayasihu. Tapi kalau ada orang yang rutin ya berpuasa kemudian jatuhnya di separuh yang kedua ya, tanggal 16 dan seterusnya. Contohnya tadi sehari puasa sehari enggak gitu ya. Maka puasanya sah. Tapi sebaiknya kalau menurut saya sih, ya nurut Rasulullah. Kalau udah masuk Sya'ban, jangan puasa lagi. Ya, kegiatan puasa apapun, kalau bukan wajib, sebaiknya kita tinggalkan setelah Sya'ban masuk ke paruh kedua. Cuma ya sah. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu an fil hadis sabik, seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah pada hadis sebelumnya. An Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tuqaddimu, janganlah kamu mendahulukan Ramadan bisaumin, janganlah kamu mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya, kita tidak boleh. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang mentradisikan puasa maka berpuasalah. Itu tadi ya, kalau sudah ada kegiatan sehari puasa sehari enggak, kemudian jatuh ke puasa 1 hari menjelang Ramadan, ya itu tidak haram. Cuma menurut hemat saya, kalau bukan wajib tinggalkan. Yang ketiga, yajuzu syamu Sya'ban, boleh mempuasai Sya'ban kama sabaqa fil hadis, seperti yang disampaikan pada hadis ke-602. Wa fihi hadis Aisyah radhiyallahu an, dan ada hadis Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyami syahrin ila Ramadan. Rasulullah bersabda, menurut Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah
melihat Rasulullah banyak puasa di satu bulan, tapi nggak penuh, kecuali pada Sya'ban. Jadi puasa bulan yang banyak dipuasai Rasulullah itu Sya'ban. Ya, konon dalam hadis yang lain, beliau berpuasa sampai 15 hari. Ya, tidak ada bulan-bulan lain yang beliau puasai lebih banyak daripada itu. Kalau penuh hanya di Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Karena yasumu Sya'ban kullah. Ada hadis yang lain mengatakan dalam Muslim, beliau puasa Sya'ban sepenuhnya. Karena yasumu Sya'ban ila qalilan. Di hadis yang lain mengatakan beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit yang ditinggalkan, ya maksudnya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu an, lam yakun nabiyyu yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Tidaklah Nabi berpuasa, Nabi tidak berpuasa sebulan lebih dari Sya'ban. Ya. Fa inna kana yasumu Sya'ban kullah. Karena beliau pernah berpuasa Sya'ban sepenuhnya. Wa kana yaqul khudhu minal amal ma tutiqun. Lalu beliau mengatakan, jadikanlah amalmu itu matutikun apa yang kami mampu. Ya. Beramallah sesuai dengan kemampuanmu. Begitu sabda Rasulullah. Fa innallaha yamallu hatta tamallu. Karena Allah tidak akan pernah bosan. Kalau kamu mau tanding, ya, pengen mengforsir, ya, nggak akan ada habisnya. Kalau kamu mau memforsir waktu untuk ibadah, tidak ada habisnya. Sedetik terus. Contohnya mau diforsir baca Quran, ya, sehari 2 kali khatam sampai mulutnya besos, ya terus nggak akan pernah bosan. Tapi hati-hatilah, tubuh kita ini kadang-kadang begitu. Kalau sudah rajin nanti terus futur, drop. Nah, kalau udah drop ini kadang-kadang ngawur, tidak sama sekali. Ya, nah kemarin sudah disampaikan kalau memang kita satu hari malas, ya jangan sampai tidak sama sekali. Mungkin yang sunah-sunah enggak, tapi yang wajib tetap berjemaah di masjid gitu. Ya, nanti ada saatnya kita tuh malas gitu loh. Mau apa-apa malas, jangan sampai sama sekali tidak sholat. Nah, ini enggak boleh. Yang keempat, idza kana al musim qada'u syam, apabila ada qada' atau nazar fayajuzu syam fi nisfani min Sya'ban, maka boleh melakukannya di bulan Sya'ban di paruh yang kedua. Nah, itu karena wajib. Nazar kan wajib. Ini yang disarankan untuk ditinggalkan adalah puasa sunnah. Ya, jadi kalau kita punya puasa sunnah, setelah jatuh ke paruh kedua Sya'ban sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau wajib silahkan. Contohnya pada Ramadan yang lalu, ya, kita sakit, belum diqadha. Nah, ingatnya di paruh kedua. Galima ada 2 atau 3 hari saya sakit. Nah, dia boleh. Ya, bahkan dianjurkan sebelum datang Ramadan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fiqhut tatarruf. Hemat saya sih, kalau doa itu sebaiknya maksur. Yang ada rekomendasi, karena apa? Doa itu masuk kategori gaib. Seperti yang kita tahu, masalah gaib yang kita angkat tangan. Kita tidak pernah tahu yang dikabul, mana yang tidak dikabul. Maka kita harus sebaiknya menggunakan orang yang punya akses dunia gaib, yaitu Rasulullah SAW. Karena jangan sampai kita melakukan sampai capek, terus tidak diterima. Sia-sia karena kita nggak tahu kan. Jadi urusan-urusan gaib menurut saya, hemat saya, sebaiknya kita patuh saja. Jangan ngarang-ngarang. Nah, alih-alih nanti malah karangannya itu menjerumuskan kita ke musyrik. Kalau kita nggak tahu, apalagi kita bukan ahli bahasa Arab. Tapi kalau doa secara umum kita ngarang boleh. Ya, kalau umum lah. Karena ada event-event yang boleh jadi
tidak dicakup oleh doa dari Rasulullah. Ya, contohnya ada event apalah kita tentang kumpulan apa, yuk kita berdoa supaya Allah menenteramkan kita, contohnya kita boleh. Gitu, Pak. Kita lanjut. Hubungan agama dan negara. Ya, kesimpulannya adalah agama dan negara adalah dua bersaudara yang saling menguatkan. Ya, jadi hubungan dalam ajaran Islam, negara dan agama adalah dua bersaudara yang saling menguatkan. Harun Nasution, Profesor Dr. Harun Nasution itu terkenal orang yang kontroversi. Tapi dalam tulisannya Islam dan segala aspeknya, dia mengatakan kehadiran Rasulullah di Madinah adalah sebagai kepala negara. Karena itu lahir dari Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah undang-undang dasar yang terdahulu. Ya, paling tua. Oh itu, ya. Jadi Piagam Madinah itu perjanjian antara semua warga negara yang kemudian dikhianati oleh Yahudi. Nah, itu yang pertama. Kata di sini begini. Qala Ali bin Abi Thalib al-mulku al-maliku wad-din akhwan. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, kerajaan, raja, atau kerajaan dan agama itu dua bersaudara. La ghaniya li ahadima. Tidak ada yang bisa ya, berdiri sendiri tanpa keduanya. Maksudnya kayak uang lah. Kan anunya dua wajah ya. Jadi agama harus didukung negara. Negara tanpa agama akan acak, akan ngawur. Dan sejarah Indonesia sudah berulang-ulang. Siapapun yang akan mengkhianati, pasti akan hancur. Yang baru-baru terjadi adalah yaitu, saya sebut, ingin merubah sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang apa itu? Berkebudayaan ya? Ketuhanan yang berkebudayaan gimana? Saya lupa redaksi. Tadinya ketuhanan yang Maha Esa. Terus ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu mau diganti itu, ya, langsung rontok. Jadi seperti yang didekretkan oleh Presiden Soekarno, itu sampai sekarang kita pegang, yaitu bahwa Piagam Jakarta ini menjiwai Undang-Undang Dasar. Ini sekarang yang berlaku ini menurut Undang Saifuddin Ansori bukan Undang-Undang Dasar 45, tapi dekret Presiden 5 Juli. Bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar. Tuh, jadi jiwanya Piagam Jakarta. Jadi orang Islam Indonesia ini kepengen masuk surga, tapi malas menjalankan Islam seutuhnya. Pengennya begitu. Ya. Jadi dia kepengen menjalankan Islam, tapi nggak usah disebut Islam. Pengennya begitu. Supaya masuk kategori ikhlas. Nggak usah pamer. Gitu. Yang kedua, belajar hukum positif sebagai wasilah. Nah, bagaimana statusnya kita belajar hukum positif? Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Seperti kita sekarang hukum perdata, hukum pidana, hukum acara. Itu boleh dan halal. Untuk apa? Untuk perbandingan. Jadi satu saat hukum positif itu kan tidak sifatnya nisbiyah, tidak mutlak berlaku. Nanti bisa berubah-berubah. Nah, kalau kita andil sebagai wakil rakyat, nanti kan kita juga yang membuat undang-undang DPR. Ya. Badan apa? Legislatif ya. Nanti pemerintah yang menjalankan legislatif kita. Kalau banyak dipenuhi oleh orang-orang yang saleh, nanti produksinya itu saleh, kesalehan. Tapi kalau kita menjauh, malah ini cenderung sekuler.
salah satu sukses yang sudah diraih oleh umat Islam adalah undang-undang perkawinan. Ya, undang-undang perkawinan kita itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Tuh. Yang ketiga, bentuk negara, sistem pemerintahan dan lain-lain adalah sifatnya ijtihad. Contohnya di dunia ini ada bentuk negara kerajaan seperti Arab Saudi, ya, Indonesia Republik. Yang secara syar'i itu yang mana? Nah, kalau kita bertanya yang syar'i yang mana? Rasulullah sendiri tidak mewariskan kepada anaknya kan? Abu Bakar tidak mewariskan anaknya. Umar tidak mewariskan. Nah, maka di sini ijtihadi. Contohnya sahabat memilih Abu Bakar karena semasa hidup dalam kegiatan sholat ketika Rasulullah absen, beliau menugasi Abu Bakar. Nah, dari situlah sahabat mengambil kesimpulan Rasulullah merestui Abu Bakar sebagai penggantinya. Kan? Umar beda lagi. Nah, Abu Bakar menunjuk Umar, ya. Nah, maka nggak perlu ada pemilu, langsung Umar jadi penggantinya. Umar tidak seperti Abu Bakar, beliau tidak selamat, ya. Artinya beliau dibunuh. Saat menjelang kematiannya, beliau menunjuk beberapa orang untuk syura, ya, terus menunjuk penggantinya. Salah satu pesan beliau kepada Ibnu Umar, anaknya, kau boleh milih tapi jangan dipilih. Dalam keluarga kita hanya saya aja. Jadi dia tidak mewariskan dinasti Umar ini. Tidak ada pesan setelah kematianku, tolong kau cari siapa pembunuhnya, balaskan dendamku seperti yang di kungfu itu kan. Ya, Islam beda, tidak membalas. Tuh. Jadi ini anehnya. Jadi dia meminta kepada anaknya untuk memilih. Nanti kalian rapat 5 orang atau 6 orang yang ditunjuk. Ya, suruh menggantikan beliau, Utsman bin Affan. Nah, begitu juga Utsman bin Affan sampai Ali. Nah, ini Khulafaur Rasyidin hanya 4. Setelah itu terjadilah kerajaan. Nah, menurut ajaran Islam mana yang syar'i sesuai dengan ajaran? Nah, ini tadi sudah disampaikan, sifatnya ijtihadi. Artinya Islam itu tidak peduli kepada bentuk pemerintahan. Yang penting hukum Islam berjalan. Siapapun yang menjadi pemimpin, mau republik, mau kerajaan atau semi kerajaan, terserah. Yang penting hukum Islam berjalan. Nah, itu ya kesimpulannya nih. Terus yang ketiga tadi, bentuk negara, sistem pemerintahan adalah ijtihad. Nah. Kemudian bagaimana dengan NKRI? Nah, NKRI ini adalah gabungan dari kerajaan-kerajaan Islam. Ini tidak bisa dilupakan dalam sejarah. Ya, kalau kemudian sekarang orang menggugat lagi, nggak ada kaitan. Contohnya kan suka ada wacana ya, suka ada omongan, nggak ada kaitan Islam dengan NKRI. Itu menyalahi sejarah. Tidak bisa dibenarkan dalam sejarah. Jadi Islam dengan NKRI itu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kan ada orang-orang tertentu ya, tentu saja yang benci Islam, kepengen memisahkan Indonesia ini, artinya Indonesia ini merupakan gabungan Nusantara dengan Muslim, Nusantara dengan Islam. Kan dulunya Nusantara kan, jadi Nusantara menjadi Indonesia ini karena toleransi dari kerajaan-kerajaan yang bergabung. Nah, itu diinisiasi oleh Muhammad Nasir. Jadi istilah NKRI itu dicetuskan oleh Muhammad Nasir, oleh kita, umat Islam, supaya kita bergabung. Kalau kita tujuannya bersama, buat apa sendiri-sendiri? Nah, maka mereka merelakan. Nah, kalau Jogja lain lagi, mendapat hak istimewa. Ya, pimpinannya nggak boleh digantikan seumur hidupnya.
Jadi pemilu nggak terlalu berarti buat dia, sebab dia selalu menjadi gubernur seumur hidup, ya kan? Nah, janjinya begitu. Jadi nggak bisa disamakan dengan lain, maka disebutlah istimewa. Jadi ya, jadi dia waktu menyerahkan kekuasaannya, Jogja ini, kerajaan ini, itu ada syarat bahwa pimpinannya harus dia. Ya nggak ada masalah. Apa itu nggak sesuai dengan Islam? Sesuai, yang penting dia menjalankan Islam. Karena di Jogja tidak ada larangan untuk berislam, beliau sendiri Islam. Tidak ada larangan. Ya, nanti akan dijelaskan, ya, contohnya negara mana yang harus diperangi dan tidak boleh diperangi. Rasulullah kalau mendatangi suatu tempat, ya, beliau selalu datang sebelum subuh. Lalu menyiapkan serangan. Nah, tapi sebelum menyerang, beliau minta kepada sahabat untuk cari nguping dulu. Nguping dulu. Apakah azan dilantunkan apa enggak? Ketika azan dilantunkan, subuh itu, maka beliau menarik pasukan. Jangan serang. Nah, azan di Indonesia itu tidak dilarang. Jadi, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi negara yang tidak boleh diperangi berdasarkan hadis Nabi. Antara lain tadi, satu, azan tidak dilarang. Makanya jangan coba-coba melarang azan. Ya kan? Karena ada pihak-pihak tertentu. Tapi saudara, kita juga harus insaf, yang harus dibunyikan itu azan saja dan pengumuman. Karena kan kita ngomong-ngomong kan susah kan? Tapi sisa-sisa yang lain jangan dong. Siapa tahu ada yang sakit gigi itu kan, sholat, jangan. Udah Anda aja yang dengar sendiri. Kan banyak yang melanggar juga kan, kita kan. Itu bikin berisik dan tidak disyariatkan. Kita juga harus tahu diri ya, bahwa lingkungan kita ini nggak selalu muslim semua. Dan yang muslim pun nggak semuanya dalam keadaan sehat. Kalau lagi sakit gigi dengar gitu kan kesel gitu kan. Nah itu contohnya. Yang selanjutnya, sebuah negeri tidak boleh diserang apabila sholat tidak dilarang. Tuh, jadi selama sholat tidak dilarang, ya maka nggak boleh diserang. Nah kita kan nggak ada larangan sholat, tapi sekaligus juga orang nggak sholat nggak dilarang gitu kan. Ya memang orang nggak sholat nggak dilarang gitu kan. Nggak direcokin. Tapi kalau orang mau sholat nggak ada yang boleh ngelarang. Jadi pemerintah menjamin kebebasan itu, sehingga tidak boleh, termasuk negeri yang tidak boleh diserang. Ini fatwa para ulama kalau dibahas banyak. Ya. Kemudian apalagi yang negeri tidak boleh diserang? Yang kedua, menjalankan sholat Id. Kan kita tidak larang, ya kan? Malah kadang-kadang kita ngerecokin pejalan, pengguna jalan, ditutup. Ya kan? Mungkin bagi orang yang nggak sholat, apa sih orang Islam ngacak-ngacak aja begitu. Karena kita kurang tempat, maaf, lalu lintas dialihkan, itu kan. Badan jalan dipakai untuk Id, contohnya. Kita tidak dilarang, polisi juga tidak melarang. Yang penting jangan, udah batas waktu habis ya sudah, kan berlakuannya berapa jam. Jangan terlalu sampai sore gitulah. Mentang-mentang Id gitu kan. Yang ketiga, sholat Jumat dibolehkan. Jadi suatu negeri boleh diserang, pertama azan dilarang. Ya. Sholat jemaah tidak boleh. Sholat Id tidak boleh. Nah ini boleh diserang. Tapi kita ini boleh semuanya. Ya, dalam rukun Islam yang 5, ini malah difasilitasi oleh pemerintah, ya, untuk haji. Nah, kita bersyukur, malah dibuat kementerian baru, ya kan? Tadinya menginduk ke Kementerian Agama, sekarang sudah baru. Nah, katanya mau dikritisi antrian yang lama nih. Bagaimana caranya supaya dikurangi, jangan terlalu lama. Nunggu sih nunggu, tapi kalau 30 tahun ya kelenger juga itu. Nah ini lagi dicari caranya bagaimana.
Nah itu contoh. Mungkin nanti setelah ada kampung haji, nah ini sudah niat yang sungguh-sungguh dari pemerintah, sudah dibeli kampung haji 80 hektar. Itu kurang apa? Mungkin nanti bisa dikurangi tuh, karena ada dikelola kita sendiri. Selama ini kita makan yang masak bukan kita, cateringnya gitu ya. Nah ini nanti kalau sudah ada kampung haji, Anda mungkin akan temui petek lagi itu, ketemu jengkol. Nah itu yang biasa dimakan di sini. Ya kita pelan-pelan. Sebab negeri Islam ini, saudara, memang kita wajib menjalankan Islam, wajib menjalankan hukum Islam. Tapi dalam agama kita tidak ditentukan kapannya. Harus sekian tahun, nggak ada. Contohnya dalam penerapan haramnya khamr, itu Rasulullah menggunakan 4 tahap, ya, bertahap. Nah, tidak ditentukan karena Rasulullah termasuk cepat ya, 4 tahap cepat selesai. Nah, tapi kalau untuk republik ini kita terus bertahap, putra-putri Islam terus berusaha supaya banyak ajaran Islam yang dijalankan. Makin hari makin bagus. Ya, jadi kita harus menerima kenyataan ini dan patut bangga. Ya, apalagi untuk kita sekarang kebetulan Allah takdirkan wali kotanya Robin Sar. Tumben-tumbenan wali kotanya berjenggot ini. Dulu nggak ada. Kan tetenger itu Pak. Ya kan? Icon itu, icon. Saya kepengen saudara, ya kan, menteri bagian itu Khalid Basalamah tuh, yang berjenggot-jenggot tuh jadi menteri semua, nggak tahu kapan waktunya. Ya namanya mimpi kan nggak apa-apa, angan-angan. Saya ingin tahu Anda yang ngerti ajaran Islam bisa ngatur nggak? Jadi sekarang ini kan ada 2 kelompok. Kita selalu ngejek ya. Wah, ngatur ya begitu begini. Dikiranya gampang ngatur orang itu. Harusnya diberi kesempatan. Menko-nya itu yang berjenggot contohnya. Siapa yang paling ahli lah? Manhaj salaf. Suruh mimpin. Saya pengen tahu. Bisa nggak? Jadi persoalan di Indonesia itu begitu. Jadi kita tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa Islam itu tidak bisa dipisahkan dari Nusantara. Itu sudah banyak usaha gagal. Ya. Tapi untuk menyatakan negeri Islam juga belum bisa. De facto Islam. Iya, de facto mah Islam. Jadi kita pertama pemimpinnya Islam, rakyatnya banyak Islam. Itu enggak satu syarat tidak boleh diperangi negeri kita. Orang kafir menganggap Indonesia negeri Islam. Sudah dianggapnya negara Islam kita ini. Sehingga mereka banyak malas itu. Pasti kalau kita biarkan hidup di Indonesia, lama-lama keturunan saya Islam. Netanyahu kan negeri Islam. Netanyahu mengatakan Indonesia negeri Islam besar. Iya, dia menyatakan begitu. Jadi kalau dilihat dari kriterianya, kita sudah negeri Islam, cuma memang belum full. Nah ini masih perjuangan. Tapi kalau Anda lihat, ya undang-undang satu demi satu terus kita ajukan yang sesuai dengan ajaran Islam, ya yang mengikat semuanya. Nah kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala. Nah ini ada kesimpulan lagi. Pancasila bukan wahyu. Tapi sila-silanya menyiratkan penegakan keadilan. Ya, Islam sebagai ajaran itu garis besarnya ada 3: akidah, syariah, dan akhlak. Ini dicakup oleh Pancasila. Akidahnya mana? Ketuhanan yang Maha Esa. Coba kita diskusi. Siapa yang punya ketuhanan yang Maha Esa? Kalau bukan orang Islam. Sebab di sana ada kata mahanya. Kalau Kristen, ketuhanan yang Esa. Kalau orang Islam, yang Maha Esa.
Jadi esanya pura-pura dia. Satu sih satu, cuma 3. Kalau kita betul-betul maha, buat apa ada maha sebelum esa? Kalau tidak menunjukkan tauhid murni. Tuh, 1 akidah sudah tercapai. Syariatnya mana? Adil. Kemanusiaan yang adil. Ya kan? Akhlaknya mana? Bukan menggunakan kata akhlak, tapi adab. Saudara kan kemarin sudah belajar kan? Bedanya akhlak dan adab. Tingkatnya lebih tinggi adab. Kalau akhlak berdiri di atas 4 pilar, tapi kalau adab harus tahu caranya mewujudkan 4 pilar itu gimana. Tuh. Jadi semuanya tercakup 3 ini. Nah, maka kita harus mendukung negara kita. Ya, yang kita terus upayakan adalah semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bukan kita menjauhi, apalagi memusuhi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kesimpulan yang saya ya, sebab ini masih ada penggantinya bukunya. Ini buku hijau ini, saudara, tulisan dari orang Islam. Ya, orang Islam yang pernah ekstrim. Nah, dia sadar. Nanti ada jawaban dari polisi, dari Densus, ada lagi buku merah. Nah, hijau, merah, putih ya, ya. jadi ini respon dari pelaku, ya. Nanti polisi memberikan respon lagi. Ada buku merah, ada di tangan saya. Nanti makanya saya percepat supaya Anda dengar semua. Ya, ada kantornya. Nah, nanti dikarang betul-betul oleh Kadensus. Kebetulan saya ketemu dengan pengarangnya juga. Jadi dia menyampaikan isi-isinya. Demikianlah hadirin, waktu kita sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Begitupun kita berdoa untuk anak-anak kita, semoga masa depan mereka cerah, penuh berkah, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.